Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianto, NIM 231041480000. Dengan ini mempresentasikan soal UTS metode penelitian bisnis dengan dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Ya, soal yang pertama, bagaimana cara menetapkan judul penelitian? Di sini ada beberapa cara. Cara yang pertama, pahami topik yang menarik bagimu. Yang kedua, identifikasi kesenjangan pengetahuan. 3. Tentukan tujuan penelitian. Keempat, buat pertanyaan penelitian. Kelima, perhatikan keterbatasan dan kecualiannya. Yang keenam, gunakan bahasa yang jelas dan menarik. Yang ketujuh, diskusikan dengan orang lain. Dan ke-8, jangan takut untuk mengubahnya. Soal yang kedua, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Cara yang pertama, pendahuluan umum. Kedua, pemahaman terhadap konteks. Yang ketiga, identifikasi kesenjangan pengetahuan. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kelima, rumusan masalah. Yang keenam, hipotesis jika ada. Yang tujuh, metodologi yang akan digunakan. 8, pentingnya penelitian bagi pembaca. Soal yang ketiga, bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah? Yang pertama, pahami topik penelitian. Yang kedua, tentukan lingkup penelitian. Yang ketiga, perhatikan kesenjangan pengetahuan. Yang keempat, gunakan pertanyaan penelitian. Kelima, gunakan format rumusan masalah. Keenam, perhatikan aspek praktis dan teoritis. Ketujuh, verifikasi dengan rekan atau dosen. Yang ke-8, jangan takut untuk menyesuaikannya. Soal yang keempat, bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Yang pertama, pahami rumusan masalah. Yang kedua, identifikasi poin utama. Yang ketiga, rumuskan tujuan utama. Yang keempat, desain tujuan yang spesifik. Yang kelima, buat tujuan yang realistis. Keenam, jelaskan manfaat dan relevansi. 7, buat tujuan yang relevan dan metodologi. 8, periksa sesuai dengan lingkup penelitian. 9, verifikasi dengan rekan atau dosen. 10, terus evaluasi dan sesuaikan. Soal kelima, apa itu manfaat penelitian? Dan apa beberapa jenis manfaat penelitian? Dan jelaskan. Manfaat penelitian mencakup kontribusi pengetahuan, pemecahan masalah, pengembangan kebijakan, dan dampak positif pada masyarakat. Ada beberapa jenis manfaat penelitian, di antaranya kontribusi pengetahuan, pemecahan masalah, pengembangan kebijakan, pengembangan teknologi, peningkatan kualitas hidup, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan terakhir inovasi keberlanjutan. Soal ke-6, bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka? Bab 2 tinjauan pustaka adalah bagian penting dalam sebuah penelitian karena memberikan dasar teoritis dan konseptual bagi penelitianmu. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat bab 2 tinjauan pustaka. Pendahuluan, fokuskan pada tema utama, pendekatan sistematis, kaji literatur yang relevan, analisis dan perbandingan, identifikasi kesenjangan pengetahuan, hubungkan dengan rumusan masalah, sintesis informasi, sumber dan referensi, rangkuman akhir dan perekaman konsep. Soal ke-7, bagaimana membuat penelitian terdahulu? Cara membuat penelitian yang terdahulu, atau disebut juga sebagai penelitian pustaka, melibatkan pengumpulan dan analisis literatur atau penelitian yang sudah ada. Berikut adalah langkah-langkahnya. Identifikasi topik penelitian, lakukan pencarian di literatur, pilih sumber-sumber utama, buat kerangka pemikiran, analisa literatur yang ada, identifikasi kesenjangan pengetahuan, buat rumusan masalah,
bangun hipotesis jika diperlukan, susun tinjauan pustaka, verifikasi dengan dosen pembimbing atau rekan. Soal yang ke-8. Bagaimana membuat hipotesis dan kerangka penelitian? Membuat hipotesis. Hipotesis adalah pertanyaan yang diusulkan yang dapat diuji untuk menguji validitas. Ada dua jenis hipotesis, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada efek, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan perbedaan atau efek. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kenali variabel. Yang kedua, tentukan hubungan. Yang ketiga, jelaskan arah hubungan. Yang keempat, sederhanakan pernyataan. Yang kelima, membuat hipotesis alternatif. Yang keenam, pastikan terukur dan dapat diuji. Membuat kerangka penelitian. Kerangka penelitian adalah struktur konseptual yang mengatur elemen-elemen penelitian. Terima kasih. Termasuk variabel, hubungan, dan metode. Berikut langkah-langkahnya. Identifikasi variabel, hubungkan variabel, rumuskan pernyataan konseptual, susun dalam diagram, dan yang terakhir masukkan variabel dalam kontrol. Terima kasih.